Tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoski Tanjung, NIM 1824 10 10 10 78 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, tugas Data Mining C. Ini yang untuk program yang pertama ini adalah modul latihan sebenarnya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan yakni import matplotlib, .pyplot, lalu import NumPy. Nah, langsung saja di soalnya. Di sini yang menjelaskan tentang makna dataset dan data training maupun data testing. Jadi dataset adalah himpunan data yang berasal dari informasi tertentu yang akan dikelola menjadi informasi baru menggunakan teknik data mining. Lalu data training adalah data yang digunakan untuk menyusun sebuah model, yakni data tersebut itu digunakan untuk kita menyusun sebuah program. Jadi istilahnya kita buat untuk kelinci percobaan gitu datanya. Lalu sedangkan data testing yakni data yang digunakan untuk mencoba penggunaan model yang baru saja kita buat. Jadi lebih ke arah testing atau percobaan, yakni untuk menguji model atau function atau program kita yang telah kita buat tadi sudah sesuai harapan atau belum. Lalu yang kedua, jelaskan proses penyusunan dataset. Ini menurut saya sendiri, yang pertama yakni mencari sampel informasi yang akan kita olah, kita nyari studi kasusnya, lalu menganalisis kemungkinan struktur data yang ada dalam informasi tersebut. Kita menganalisis struktur datanya, gimana ciri-ciri datanya itu kayak gimana. Nah, dari ciri-ciri tersebut selanjutnya kita mencari metode data mining yang tepat. Begitu, lalu yang terakhir membuat model atau program sesuai dengan metode yang kita gunakan tadi. Lalu yang ketiga, makna atribut dataset iris dan makna kelas dataset iris. Nah, untuk atribut dataset iris, jadi data dari dataset iris dulu ya. Dataset iris adalah sebuah data publik yang dikeluarkan oleh UCI repository dan data tersebut sering digunakan untuk proses klasifikasi. Nah, sedangkan atributnya di dalamnya yakni ada sepal length, sepal width, petal length, serta petal width. Dan di sana juga ada pengklasifikasian menurut kelasnya, yakni menurut spesies lebih tepatnya, yakni Setosa, versicolor, dan Virginica. Tuh, lalu untuk yang soal keempat, menjadikan array dari spesies Setosa, versicolor, Virginica, dan unknown menjadi array 2 dimensi menggunakan NumPy. Nah, untuk yang pertama, berhubung saya menggunakan penyimpanan saya menggunakan Google Drive, jadi saya menggunakan import ini, Google Colab, import drive, lalu saya menggunakan Pandas juga. Ya, ini Pandas ini setahu saya library yang digunakan untuk mengakses sebuah file. Jadi bagaimana kita membaca sebuah file atau melakukan mengolah data pada file tersebut. Nah, yang pertama drive mount ini untuk mounting Google Drive kita. Begitu. Jadi ini sih saya kemarin lihat tutorial ini menggunakan root content drive ini. Setelah saya coba merubah nama konten ini ternyata tidak bisa. Jadi mungkin seperti ini tata cara penulisannya. Lalu pada variabel iris data saya menggunakan library Pandas tersebut dengan function read Excel karena data yang kita dapat dari Asdos itu adalah dalam bentuk Excel. Nah, ini seperti ini. Jadi saya langsung mengkonekkan dengan Google Drive saya yang menyimpan data Excel ini. Nah, jadi nanti akan root
tempatnya akan disesuaikan dengan ini. Dengan ditambah pada awalnya content drive. Nah, lalu untuk ini kita mengedrop, kita menghapus tabel nomor pada X1 karena apa? Karena tabel nomor tersebut nantinya tidak digunakan. Karena yang kita gunakan yakni adalah tabel ini saja, petal width sampai species name. Begitu. Lalu ini untuk setosa, virginica, versicolor, dan unknown, variabel-variabel ini digunakan untuk menyimpan data-data spesies, lebih tepatnya data-data yang diklasifikasikan sesuai spesiesnya, jadi sendirikan sendiri. Ini menggunakan function log dari pandasnya. Jadi dari iris data kan udah dapat nih datanya yang di Excel, lalu pakai fungsi log ini untuk mengambil data tersebut berdasarkan spesies name, begitu. Nah, jadi kalau udah di print kayak gini jadinya. Jadi setiap variabel akan menampung data sesuai dengan spesiesnya masing-masing, gitu. Lalu untuk kelima, buatlah scatter plot menggunakan data-data yang tadi. Nah, di sini sebelumnya saya membuat function iris constructor karena apa? Untuk efisiensi codingan, karena nanti setiap scatter plot akan membutuhkan satu codingan ini. Jadi lebih baik, alangkah baiknya jadikan function supaya kita memanggilnya cukup sederhana saja dan lebih efisien, begitu. Nah, jadi di sini dalam scatter ini set X sama set Y ini berdasarkan soal. Ini set X maksudnya setosa yang bagian 1 sama setosa bagian 2. Dan ini versicolor, virginica sama unknown. Jadi untuk X sama Y ini berdasarkan soal kita. Nah, ini yang sampang pertama nih, suruh mencari sepal length sama petal width. Jadi ini di sini aku menggunakan array slicing untuk mengakses indeks yang kuinginkan. Jadi kalau sepal length berarti kan kita ngambil datanya sepal length ini ke bawah. Begitu pula lainnya. Nah, jadi aku pakai array slicing di sini. Di sini dengan scatter kan membutuhkan 2 parameter. Ini kalau soal pertama kan sepal length sama petal width. Nah, jadi ini aku ambil datanya petal width. Ini sepal length-nya versicolor, petal width-nya versicolor, dan seterusnya. Sama aja. Nah, untuk scatternya kita masukkan deh 2 parameter tersebut yang udah kita buat dengan color-nya masing-masing. Nah, begitu. Jadi pertama ini kita execute ini saya jadikan matriks. Soalnya kenapa? Untuk array slicing setelah saya coba itu bisanya bekerja pada data yang berbentuk matriks. Sedangkan untuk scatter ini datanya harus berupa array biasa. Jadi di sini saya slicing menggunakan bentuknya matriks Mas Ian. Lalu saya convert jadi array biasa menggunakan array. Lalu saya reshape menjadi main1. Begitu. Jadi hasilnya set X ini adalah data array, bentuknya array. Begitu. Jadi di sini saya tinggal menggunakan function yang sudah saya buat dengan title-nya, lalu akan menghasilkan scatter plot yang diinginkan. Lalu yang keenam, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Jadi scatter plot merupakan grafik yang digunakan untuk melihat pola dari suatu hubungan data dan data tersebut haruslah memiliki skala interval. Jadi setelah saya pahami dari arti scatter plot ini, kan bentuknya titik-titik gini. Jadi setiap kelas, terutama pada data set iris,
itu setiap spesies itu cenderung saling berkelompok. Jadi spesies yang selain unknown itu cenderung mereka itu berkelompok penyebarannya. Nah, beda lagi dengan unknown, dia memang belum diketahui, belum apa ya, memang bukanlah sepertinya bukan apa ya, bukan data dari Iris. Soalnya kemarin saya lihat dari dataset Iris itu sebenarnya ada 150-an, 150 data. Nah, di data tersebut itu tuh tanpa data unknown. Jadi 150 data itu isinya eh, Setosa, versicolor sama virginica aja gitu, tanpa unknown gitu. Lalu untuk nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown, cara meramal jenis tersebut. Nah, dalam kasus kita ini, data unknown itu polanya itu sama persis dengan data-data set iris kelas kelas atau spesies lainnya. Jadi dapat mudah kita simpulkan bahwa program untuk apa ya, mengklasifikasikannya itu sama persis dengan uh, program yang dibutuhkan pada spesies yang digunakan untuk mengklasifikasikan spesies yang lain. Itu jadi sama karena struktur datanya memang sama. Lalu yang terakhir, buatlah paralel koordinat plot dari Setosa, versicolor, dan virginica dan berlila warna. Nah, di sini kita pertama dari iris data yang menyimpan data Excel tersebut kita log dan kita mengambil yang spesies name-nya tidak sama dengan unknown. Berarti kita ngambil tiga-tiganya ini dari Setosa, versicolor, dan virginica. Nah, lalu ada nih function plotting dan di dalam plotting itu ada function parallel coordinates. Nah, itu function untuk mempermudah kita membuat parallel coordinate seperti ini dengan memasukkan 3 parameter, yakni array iris yang ini hasil dari penjelasan tadi, lalu kolomnya species name, lalu colornya sesuai urutan dari yang ada di data kita, urutan species name-nya. Begitu. Jadi kalau sama mau kita run, ya hasilnya seperti ini. Lalu untuk nomor 9 kurang lebih penjelasannya sama seperti nomor 6. Ya, kurang lebih begitu. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.